Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Hari ini Sabtu 30 Maret 2024. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini Sabtu 30 Maret 2024, firman Tuhan akan menguatkan kita, yakni tertulis dalam Ulangan pasal 8 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Jadi, Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di bahasa Batak diduk, ibana tutu paserep roham, ibana huhut mangaranapiho, ibana muse mangalehon ho mangan manna, naso tinadam hian, manang tinadani aka upum, asa ibana papotohon to, dada holan sagu-sagu, hanguluan ni jolma, manguludu tahe jolmai, sian gadup hata naruar, sian pamangan ni Jehovah. Demikian firman Tuhan. Hiduplah selalu dalam firman hidup. Itulah judul teks kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, jika pencobaan datang dari Tuhan, maka kasih tidak akan dinyatakan. Tapi karena Tuhan hendak menguji kesetiaan iman kita, maka di situ jugalah Tuhan memberikan kita kekuatan dan ketabahan. Tuhan boleh izinkan kita kekurangan makanan dan minuman. Namun, kita bisa melatih diri sebagaimana Yesus pernah berpuasa. Tuhan menyediakan makan manna bagi umatnya Israel. Itu adalah untuk merendahkan hati mereka. Tuhan sebenarnya adalah penyedia dan penyelenggara segala kebutuhan jasmani kita dan kebutuhan rohani. Tuhan menyediakan makanan bagi umatnya selama 40 tahun. Pakaian mereka tidak koyak dan kusam. Kaki mereka tidak bengkak selama berjalan 40 tahun. Maka jika Tuhan merendahkan hati umatnya dan membiarkan lapar, lalu memberi makan manna, yakni roti dari surga, dan itu adalah produk makanan ajaib yang dari surga. Roti hidup yang turun dari surga adalah Yesus Kristus yang menjadi manusia dan sumber hidup kekal. Jika umat Israel seakan tergantung pada makanan manna roti surga, itu hanya sesaat. Maka kini kita harus lebih memaknai hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman. Dan firman hidup adalah Yesus Kristus yang tidak akan lapar dan tidak akan haus, karena dialah roti hidup. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, seimbangkan hidup kita dengan makanan jasmani dan rohani. Roti tidak memberi keselamatan, namun roti hidup yang dari surga memberi keselamatan dan kehidupan, dan itu kita dapatkan hanya dalam diri Yesus Kristus. Sehingga hiduplah selalu dalam firman hidup, agar hidup kita lebih berarti dan berharga. Kerajaan surga bukan tentang makanan, melainkan soal iman. Demikian Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kiranya
kita selalu mengingat kehidupan kita setiap hari di dalam firman, walaupun secara jasmani kita harus makan, dan itu hanya sesaat dan akan terus kita lakukan selagi di dunia ini. Dan demikianlah kita, selagi hidup, firman akan terus memberi kita kekenyangan dan tetap untuk memberikan kita kenyamanan hidup. Teruslah berjuang dan terus menjalani hidup ini di dalam firman hidup. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Engkau telah memberikan kelengkapan hidup bagi kami, baik jasmani dan rohani. Untuk setiap apa yang kami butuhkan, yang kami perlukan, Tuhan lebih tahu. Maka Tuhan memberikannya bagi kami, menyediakannya, dan demikianlah kami boleh tetap hidup sampai saat ini. Terima kasih Bapa untuk segala kesediaan makanan yang masih Engkau perlengkapi bagi kami, boleh bertumbuh di tanah tempat kami berpijak. Dan apa yang kami tanam, yang ditanam oleh manusia, ketika semuanya boleh berbuah, itu adalah pertanda bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Maka berikan kami kekuatan, kesehatan, juga sukacita, dan ajari kami untuk boleh tetap memelihara setiap makanan jasmani kami, dan sebagaimana kami boleh tetap bersandar di dalam Tuhan dan berserah kepadamu untuk mendekatkan diri kepadamu setiap saat dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan akan selalu menopang kehidupan kami. Maka berkati juga untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, supaya Tuhan melindungi mereka, menyembuhkan mereka. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.